حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad serta nikmat ijad. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wassalim radhiyallahu, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'in hingga umat-umatnya sampai akhir zaman. Kita bermunajah kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita taufik serta hidayah dan inayahnya. Kemudian Allah memberikan kepada kita kesehatan dan usia yang diberkahi. Kemudian Allah mengkaruniakan kepada kita rezeki yang berkah serta taqwa dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai kepada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari, yaitu sampai kepada hikmah yang ke-17 yang mengambil tema tanda-tanda orang bodoh. Seperti apa sih orang bodoh menurut Ibnu Athaillah di kitab Hikam ini? Setelah kemarin kita di hikmah yang ke-15 dan 16 membahas mengenai tentang keqaharan Allah, kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu. Maka ketika kita tidak bisa melihat keqaharan Allah pada segala sesuatu tersebut, maka kita akan termasuk tanda-tanda orang bodoh. Nah, bagaimana menurut Ibnu Athaillah tanda-tanda orang bodoh tersebut? Ma taraka min jahli syai'an man arada ayyuhdasa fil waqti ghairu ma adharullah fihi. Jadi kata Ibnu Athaillah, ma taraka minal jahli syai'an, tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan atau begitu bodoh. Yaitu man aroda ayyuhdasa fil waqti, siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu dalam satu masa. Jadi dia ingin merubah sesuatu itu dalam satu waktu. Ghairu ma adharullah fihi,
selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa itu. Jadi takdir Allah dalam masa itu seperti apa. Nah, maksud daripada hikmah yang ke-17 ini adalah penjelasannya itu al-jahil. Al-jahil itu artinya bodoh, tidak tahu, bego, ya, itu al-jahil. Hal ini adalah daripada sifat yang tidak baik, di antara sifat-sifat tidak baik. Maka di sini musannif atau penyusun yaitu Ibnu Athaillah Al-Askandari memaknai bodoh secara majaz hiasan. Ya, jadi bukan bodoh dalam artian memang tidak tahu, tapi lebih cenderung kepada bodoh yang bodoh menurut agama. Ya. Sebab nanti ada pembahasan atau pembagian daripada bodoh tersebut. Sehingga kita akan mengetahui bagian-bagian daripada bodoh yang memang bodoh itu akan mencelakakan kita atau menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bodoh di sini dalam artian secara keilmuan, karena di sini bisa jadi orang pintar tersifati al-jahil tadi. Ya, jadi orang pintar tersifati oleh al-jahil tadi. Maksud dari hikmah ini adalah bahwa termasuk orang yang bodoh dan sangat bodoh bagi seorang yang telah diberi karunia yang satu ingin pindah kepada karunia yang lain dalam satu masa atau waktu, sementara Allah telah mentakdirkan baginya sesuatu yang baik. Gitu. Ghairu ma daharallah fi. Allah telah memberikan takdirnya. Nah, jamaah rahimakumullah, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'ni. Maknanya wallahu alam bil murad. Yas'alu min man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi, kulla yaumin huwa fi sa'ni, yaitu selalu meminta kepada Allah setiap waktu. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam kesibukan. Nah, jamaah rahimakumullah, bersama dengan ayat ini ya, Ibnu Athaillah memberikan kesan kepada kita bahwa setiap waktu Allah itu memberikan karunia kepada kita, ya. Dan Allah mentakdirkan sesuatu yang baik menurutnya, bukan menurut kita, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar sudah pilihan Allah. Nah, ada ulama menerjemahkan, ya, kalau di tafsir itu terjemahnya seperti tadi, ya. Ulama menerjemahkan di surat Ar-Rahman tersebut yang ayat ke-29, tiap hari dia Allah menentukan urusan. Jadi segala urusan, ya, setiap saat Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah urusan Allah.
Nah, sementara kita ingin berpindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Nah, itu disebut oleh Ibnu Athaillah, yaitu orang yang bodoh dan sangat bodoh. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, ya, ayat tersebut tadi, yas'alu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'ni. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, kata sahabat, kesibukan apakah itu Rasulullah? Jadi menanyakan kesibukan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menjawab, ini ditafsir ya, jadi menurut tafsir daripada ayat surat Ar-Rahman ayat 29 tadi. Mempunyai dosa, kata Rasul, melenyapkan musibah, meninggikan derajat satu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Di antaranya itu. Jadi bukan berarti sibuknya Allah itu seperti sibuknya manusia, ya. Jadi banyak pekerjaan dilakukan dalam satu waktu. Itu kan kalau makhluk itu kerepotan dan sangat kerepotan. Tapi bagi Allah kesibukan tersebut merupakan af'alnya atau pekerjaannya. Ya, jadi bukan pekerjaan seperti kita. Kita melaksanakan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus pun tidak bisa. Ya, bahkan disebutnya kita tidak fokus. Nah, oleh karena itu dengan kemahaan Allah, keqaharan Allah seperti yang di hikmah ke 15 dan 16 tadi mengatakan, ya, bahwa Allah itu tidak terhijab dengan segala sesuatu atas kuasanya. Itulah kuasa Allah. Kemudian bagaimana terhijab Allah oleh sesuatu, pada Allah maha atas segala sesuatu, berada pada sesuatu, tampak pada sesuatu. Nah, itulah adalah adanya rahmat dan karunia Allah pada segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah. Maka Ibnu Athaillah di sini menjelaskan kepada kita, jahil ini dibagi 2, atau kebodohan ini dibagi 2. Ya, menurut para ulama seperti itu. Yang pertama adalah jahil basit. Yang kedua adalah jahil murakkab. Nah, ada 2 jahil sebenarnya. Tapi nanti ada yang lebih daripada jahil murakkab, yaitu benar-benar jahil. Nah, jahil basit itu adalah orang yang tidak tahu terhadap sesuatu dan dirinya memang benar tidak tahu. Nah, itu disebut jahil basit. Nah, dalam beberapa hal bisa jadi hal ini terpuji. Ya. Kenapa bisa terpuji? Bodoh seperti ini, orang benar-benar tidak tahu, bisa jadi terpuji. Seperti orang yang tidak tahu terhadap maksiat. Ya, seperti nonton video porno. Ya. Dia tidak tahu ada video porno. Nah, itu jahil pada suatu saat itu bisa terpuji jahil tersebut. Ya. Kemudian dia tidak tahu berzina, tidak tahu rasanya minum arak, tidak tahu merasakan bagaimana berjudi, bahkan tidak tahu judi itu seperti apa, tidak tahu. Itu jadi mulia atau bagus. Ya, bodoh seperti itu jadi bagus. Nah, jadi bodoh atau jahil basit ini adalah orang yang tidak tahu sesuatu dan dirinya memang benar-benar tidak tahu. Nah,
Tapi tidak juga nanti bodoh seperti ini juga bagus ya, tidak juga. Ada pada satu saat tertentu seperti kita tidak tahu baca Quran. Nah, itu juga nggak bagus juga ya. Tidak tahu sholat, tidak tahu zakat dan lain sebagainya. Ya, seperti yang diperintahkan kepada hambanya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah jahil murokab. Apa sih jahil murokab ini? Orang yang tidak tahu, ini orang ini tidak tahu, persisnya tidak tahu pada sesuatu, tapi mengucap tahu. Jadi sok tahu. Nah, ini murokab namanya. Contoh, ini contoh. Misalkan orang ditanya pesawat. Kamu tahu pesawat? Tahu. Nah, kemudian dia menunjukkan pesawat itu kepada, misalkan dia melihat mobil gitu ya. Nah, dia melihat mobil. Nah, kepada mobilnya aja dia sudah bodoh, sudah tidak tahu bahwa itu mobil. Dan membilang dia bahwa itu adalah pesawat. Nah, berarti itu bodohnya murokab. Udah masalah bilang itu mobil jadi pesawat. Udah mengaku dia tahu bahwa itu pesawat. Itu namanya murokab. Jadi sok tahu. Kamu tahu rukun Islam ada berapa? Tahu. Ada berapa? 6. Tuh. Apa rupanya? Ini. Semua salah. Nah, itu namanya bodoh murokab. Nah, bodoh murokab ini adalah hal-hal yang tidak baik. Ya, hal-hal yang tidak baik. Nah, ada yang lebih tidak baik daripada bodoh murokab, yaitu kata Ibnu Athil itu orang ya yang tidak tahu terhadap Allah. Itu bodoh dan lebih bodoh. Ya. Ma taraka minal jahli syai'an. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tiada yang meninggalkan sedikit pun daripada kebodohan. Jadi bodoh yang sangat bodoh. Orang yang tidak tahu Allah. Dia tidak tahu yang menciptakan, tidak tahu yang memberi rezeki, tidak tahu yang menghidupkan, tidak tahu dia yang memberikan napas kepadanya setiap hari. Ya, tidak tahu. Nah, itu orang yang lebih bodoh daripada orang jahil murokab tadi. Ya. Jamaah rahimakumullah. Mari kita belajar dengan contoh-contoh agar kita lebih paham lagi mengenai hikmah yang ke-17 ini. Contoh adalah orang yang bodoh, begitu bodoh kata Ibnu Athaillah, yaitu adalah contoh di pekerjaan. Kita persempit saja, diperkecil, di pekerjaan saja. Pekerjaan yang jahil itu seperti apa? Ya, karena nanti ada pekerjaan baik, ada pekerjaan jahil. Seorang mendapatkan pekerjaan daripada menyogok. Kemudian kalau tidak begitu, ia tidak dapat pekerjaan dan penghasilan, maka orang itu melakukan seperti itu. Contoh orang yang masuk ke dinas, pingin pekerjaan, dia ngasih 10%. Orang yang bangun jalan, semua seperti itu. Dan itu sudah lazim. Dan itu diketahui banyak orang. Aibnya itu sudah terbuka. Ya, sudah menjadi keumuman. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, baiknya
kita sebagai seorang yang arif fillah, jauhilah pekerjaan tersebut, pindah dari pekerjaan tersebut, ya, kepada yang lebih baik. Mintalah petunjuk Allah, minta hidayah kepada Allah, ya. Nah, kemudian pekerjaan yang jahil itu seperti apa? Kita bekerja misalkan menjadi karyawan pada sebuah perusahaan, kemudian kita ditempatkan di perusahaan itu yang tidak bisa sholat, tidak bisa zikir, tidak bisa puasa, dan lain sebagainya. Kegiatan ibadah itu tidak bisa, maka tinggalkanlah, karena itu adalah pekerjaan jahil. Apalagi kita bekerja di tempat-tempat yang jahil, seperti di diskotik, bar-bar, dan lain sebagainya, yang tidak atau menjauhkan kita daripada ingat terhadap Allah, ya. Jadi jauhilah itu pekerjaan jahil. Nah, dan akan menjadi jahil kita jika kita berada di sana, maka kita termasuk orang-orang jahil yang mengerjakan seperti itu, termasuk orang jahil. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita. Kemudian di antara pekerjaan-pekerjaan jahil adalah kita masih bekerja pada perusahaan yang menggunakan riba, ya, baik bank, koperasi, dan apapun itu namanya, ya, BPR, apalagi namanya, banyak lah, ya, jenis-jenisnya itu banyak. Nah, baik bank-bank tersebut, kemudian koperasi tersebut, leasing dan lain sebagainya, yang mempekerjakan dengan kejahilannya, yaitu tadi hal-hal sesuatu yang dilarang Allah, wa halal bai' wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba, ya, di surat Al-Baqarah seperti itu. Maka tinggalkanlah kejahilan tersebut. Sampai kapan kita akan hidup seperti ini, ya? Sedangkan mati itu setiap hari mengintai kita. Jamaah rahimakumullah, kita harus sadar diri. Dan ketika kita bekerja di sana, berarti kita bekerja dalam kejahilan. Tadi lebih jahil daripada jahil murakab. Kita nggak bakalan dosa kalau misalkan mengatakan sesuatu itu, yang seperti tadi mobil dikatakan pesawat, nggak dosa karena dia memang bodoh. Tapi ini akan menjadi dosa ketika kita diberikan tahu oleh Allah, tapi tidak tahu Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal hukum Allah, tidak mengenal peringatan Allah. Nah, itu disebut jahil yang benar-benar jahil, kata Ibnu Athaillah seperti itu. Maka keluarlah dari itu. Nah, carilah pekerjaan-pekerjaan yang memang baik. Ya. Ukurannya apa sih pekerjaan yang baik itu? Ukuran dari pekerjaan baik itu adalah adanya ridho Allah atas pekerjaan tersebut. Maksudnya sesuai dengan hukum Allah enggak pekerjaan tersebut? Ya, seperti itu. Dalam pekerjaan ini bisa beribadah atau tidak, di antaranya seperti itu. Bisa suatu, bahkan ada sebuah perusahaan yang bagus. Kamu tahun depan saya umrohkan, kamu tahun depan saya pergikan haji, masya Allah. Ya, banyak perusahaan seperti itu. Carilah yang seperti itu perusahaan. Kalau kita masih butuh pekerjaan. Dan sebaliknya kalau kita menjadi pengusaha, carilah usaha-usaha yang memang terhindar dari hal-hal yang menjauhkan diri daripada Allah. Ya, jangan sampai pekerjaan ini menghalangi ibadah kita. Justru ibadah kita itu harus selaras, serasi, dan sejalan dengan pekerjaan.
Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita melalui Al-Qur'an. Kemudian Rasul membimbing kita melalui hadisnya. Ya, melalui perbuatan. Ya, melalui diamnya Rasul. Ya, itu sudah menjadi isyarah bagi kita. Nah, itulah kita ikutin beliau agar kita selamat. Nah, ketika jahil ini hilang pada diri kita, ya, kemudian jahil termasuk orang jahil juga. Seperti begini, ini pekerjaan sudah baik. Nah, kita beralih tadi kan dari yang tidak baik, jahil. Nah, sekarang pekerjaan ini baik. Pekerjaan ini baik, kita bisa sholat, bisa zikir pada Allah. Tapi gajinya kecil. Upahnya kecil. Maka kita ingin berpindah kepada gaji yang gede. Yang mengira dia gaji gede itu bisa sholat, bisa berzikir, bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Seperti qiyamul lail, duha, dan lain sebagainya. Ternyata tidak pada perusahaan ini atau pada pekerjaan ini. Maka itu pun akan termasuk jahil. Sesungguhnya Allah telah menempatkan kita dengan rezeki atau gaji yang diterima. Walaupun kecil tapi kita bisa ibadah, itu lebih baik daripada tadi. Gajinya besar tapi kita tidak bisa ibadah. Karena Allah sudah tempatkan kita pada tempat yang terbaik. Ya. Begitu. Atau kita masuk ke dalam pemerintahan. Kita misalkan jadi PNS, pegawai negeri sipil. Kemudian kita ditempatkan menjadi pemimpin, ya, dalam lembaga tersebut. Kemudian kita bisa ibadah, bisa adil, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Itu bagus, Allah tempatkan pada keridhoannya. Nah, sebaliknya, kalau pada pekerjaan tersebut kita malah jadi korupsi, malah jadi tidak bisa ibadah, nah berarti Allah menempatkan engkau dalam kejahilan, maka pindahlah. Jangan pindah dari kejahilan ke kejahilan, tapi pindahlah dari kejahilan kepada kemaslahatan. Ya, pindah ke kemaslahatan. Walaupun kita jabatannya seperti itu. Jabatannya di pemerintahan itu sudah tinggi. Pindah, nggak apa-apa. Allah Maha Kasih dan Sayang. Pindahlah. Ya. Atau kita minta pindah jadi tukang sapu misalkan yang nggak ada risiko. Yang mungkin kita tidak bisa korupsi, tidak bisa tadi melakukan hal-hal yang sogok menjogok, ya, pelicin tadi, pakai pelicin apa namanya? Kalau sebuah pekerjaan itu biasa, mau dinas apapun itu, ya, banyakkan hal tersebut dilakukan. Padahal masya Allah, ar-rasimul murtashi, sogok dan yang menyogok itu. Yang menyogok dan yang disogok itu nanti masya Allah kulhum finnar, semuanya masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana sih caranya kita agar mendapat pekerjaan yang baik, mendapat ikhtiar yang baik? Ya, kita lakukan tadi, meminta pertolongan kepada Allah pada segala sesuatu, pada setiap sesuatu yang Allah telah ajarkan melalui utusannya itu Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ya istikharah. Kita meminta petunjuk kepada Allah, istikharah. Rasulullah SAW dahulu pernah mengajari kami. Ini sebuah hadis mengatakan, dahulu Rasulullah SAW pernah mengajari kami istikharah. Kemudian untuk apa istikharah tersebut? Yaitu dalam memutuskan segala sesuatu.
sebagaimana mengajari kami surat dalam Al-Quran. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu yang membingungkan, maka lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat selain sholat wajib. Ya, kemudian kita kenal yaitu sholat istikharah. Khiyar istikharah itu khiyar, mencari kebaikan. Sebagaimana kita ikhtiar, khiyar dari khair, bagus. Ya, mencari kebaikan. Bukan menurut makhluk, tetapi menurut Allah. Nah, kemudian Rasul pun mengajarkan doanya. Kemudian membaca ini, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wastaghfiruka bi qudratik, yang kita sering baca-baca di buku-buku itu, seperti itu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu, seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, di antara itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ya, kemudian kita berbicara terhadap istikharah tersebut. Apa sih pilihan kita atau keinginan kita agar kita mendapat keridhaan dari Allah? Ya, jamaah rahimakumullah. Nah, tadi jaga agar kita tidak termasuk orang yang bodoh. Maka kenalilah Allah, ya. Kenalilah apa yang Allah inginkan. Kenalilah apa yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, matanya akan kita bacakan kembali. Ma taraqa minal jahli syai'an man arada ayuhdisa fil waqti ghairu ma adharullah fi. Tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan. Jadi kita tidak meninggalkan kebodohan atau sangat begitu bodoh. Siapa yang berusaha akan mengadakan sesuatu dalam satu masa selain dari apa yang dijadikan oleh Allah di masa tersebut. Karena sesungguhnya karunia Allah itu lebih baik dari apa yang kita inginkan. Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Bukan Allah tidak tahu keinginan hambanya. Demikian tadi uraian hikmah yang ke-17, yaitu tanda-tanda orang bodoh. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dijauhkan kita dari kejahilan-jahilan tersebut. Dan Allah menempatkan kita pada pekerjaan yang memang diridhoi Allah. Ya. Dan Allah mudah-mudahan memberkahi atas pekerjaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas segala kekurangan, kehilapan, baik dalam pembacaan, memaknai, ataupun kekurangan dalam segi hal apapun, mohon dimaafkan. Innamal insan wal khata wa nisyan wa afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi